Alhamdulillah, kabar gembira. Martin Paes tiba di Indonesia untuk TC Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia versus Jepang dan Arab Saudi. Begini penjelasannya. Auto gegerkan zona Asia. Kevin Dix tampil gacor saat proses naturalisasinya dan perkuat Timnas Indonesia jelang versus Jepang dan Arab Saudi. Bikin semuanya kaget. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia, pelatih striker Timnas langsung ngomong keras begini. Pelatih asal Korea Selatan Yeom Ki-hun berjanji terus mengasah striker Timnas Indonesia. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Martin Paes tiba di Indonesia untuk TC Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia versus Jepang dan Arab Saudi. Begini penjelasannya. Martin Paes on the way, OTW, Indonesia, dan bakal menjadi pemain abroad pertama yang tiba di tanah air jelang Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024. Hal itu terlihat dalam unggahan stories di akun Instagram Martin Paes. @MartinPaes. Kiper FC Dallas ini merupakan satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi, 19 November 2024. Dari 27 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya berstatus pemain abroad, alias pesepak bola Indonesia yang berkarier di luar negeri. Martin Paes berangkat lebih dulu ketimbang pemain abroad lain karena musim reguler Major League Soccer, MLS, 2024 telah berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2024 pagi WIB. Dalam 2 minggu terakhir ini, Martin Paes menjaga kondisi tubuhnya dengan berlatih di bawah arahan pelatih fisik pribadi. Satu yang pasti, kehadiran kiper 26 tahun ini sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Tenaga Martin Paes dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan ganas dari Timnas Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana dengan pemain Timnas Indonesia lain? Kapan mereka merapat ke Jakarta? Menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 sampai 2025 wajib hadir di tanah air pada Minggu, 10 November 2024. Sementara untuk pemain abroad, dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin 11 November 2024. Auto gegerkan zona Asia. Kevin Dix tampil gacor saat proses naturalisasinya dan perkuat Timnas Indonesia jelang versus Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix bakar besi kembali mencetak gol saat Copenhagen FC imbang dari Silkeborg IF dalam lanjutan Liga Denmark, Senin, 4 November 2024. Kevin Dix kembali bermain untuk Copenhagen pada Senin malam atau Selasa dini hari. Menjamu tamunya, Silkeborg IF. Copenhagen bermain imbang 2-2. Kevin Dix nyaris jadi penentu kemenangan Copenhagen karena mencetak gol penalti pada menit ke-90+1. Sayangnya, Silkeborg mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9. Hasil ini membuat Copenhagen harus rela mendapat 1 poin dari pertandingan di kandang. Mereka kini berada di peringkat 3 klasemen sementara. Sementara bagi Kevin Dix, ini adalah gol ke-7-nya musim ini berseragam Copenhagen di semua ajang. Buat seorang bek, Kevin Dix merupakan pemain yang produktif. Bahkan ia dipercaya sebagai eksekutor penalti di Copenhagen. Dari 11 kali ia dipercaya menjadi eksekutor, 11 gol pula ia ciptakan. Atau berarti ia memiliki akurasi penalti 100%. Catatan tersebut rupanya menjadi rekor langka bagi Dix, karena ia menjadi pemain pertama yang berhasil melakukannya dalam sejarah FC Copenhagen. Di sisi lain, saat Kevin Dix sedang gacor-gacornya bersama Copenhagen, proses naturalisasinya terus berjalan di Indonesia. Pada Senin, 4 Oktober 2024. Proses naturalisasi Kevin telah disetujui Komisi X DPR RI. Langkah selanjutnya adalah berkas-berkas Kevin Dix dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden, Kepres.
Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, tambahnya. Dito mengatakan bahwa sampai saat ini, pengambilan sumpah Kevin Dix direncanakan pada 7 November 2024 di Denmark. Pasalnya pemain 28 tahun tersebut masih disibukkan dengan agenda bersama Copenhagen. Ya, rencana diambil sumpah tanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo. Rencananya, pengambilan sumpahnya di Denmark, tambahnya. Bikin semuanya kaget. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia, pelatih striker timnas langsung ngomong keras begini. Pelatih asal Korea Selatan Yeom Ki-hun berjanji terus mengasah striker timnas Indonesia. Yeom mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker, yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk yang akan diasah lagi. Yeom Ki-hun menjelaskan, saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yeom Ki-hun dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan, dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Lanjutnya, Yeom menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain. Apalagi, dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun, dia optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di Timnas untuk pemain Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Terutama soal mencetak gol. Saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di Timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara menghadapi situasi tertentu, tutupnya.